Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Kali ini Tim Melayu mau ajakin kalian jalan-jalan ke tempat yang ikonik sekaligus nostalgic banget buat kebanyakan masyarakat di Jakarta. Pasti penasaran kan? Sabar dulu ya. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Mulai yuk! Tempat yang mau kita datangi kali ini sempat mengalami revitalisasi selama kurang lebih 1 tahun, yaitu dari bulan Januari 2022. Selain revitalisasi, area ini juga mengalami perpindahan pengelolaan, yaitu dari Yayasan Harapan Kita kembali ke pemerintah. Nah, sampai di sini kalian udah bisa tebak belum kita mau kemana? Yaps, betul banget. Kali ini kita mau menjelajah wajah baru dari Taman Mini Indonesia Indah. Lokasinya ada di Jalan Taman Mini Indonesia Indah, Ceger, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Taman Mini Indonesia Indah dibangun tahun 1972 dan resmi dibuka sejak 20 April 1975. So, udah pasti kalian familiar banget sama lokasinya. Buat generasi Gen Z yang belum tahu, kalian bisa cek lokasinya di Google Maps ya. Ketik nama tempat yaitu Taman Mini Indonesia Indah dan langsung aja ikutin petunjuknya. Nah, ini dia area gerbang pintu masuknya. Untuk pembelian tiket bisa dilakukan on the spot ataupun melalui website Taman Mini. Untuk metode pembayarannya hanya bisa cashless ya. Jadi kalian harus siapkan kartu kalian ataupun dengan QR Code. Wah, kurang lebih udah 5 tahun Tim Melayu nggak berkunjung ke sini. Jadi bikin memory lane tersendiri buat kita. Sebagai informasi, kalau dulu kalian bisa muter-muter di dalam Taman Mini dengan membawa kendaraan, sekarang udah nggak bisa lagi ya. Karena semua kendaraan berbahan bakar bensin harus diparkir. Dan untuk lokasi parkirnya tersebar di beberapa titik yang sudah disiapkan oleh pengelola Taman Mini. Kecuali kalau kalian membawa kendaraan listrik, kalian boleh masuk ke dalam area wisata ini. Ini adalah peta terbaru dari Taman Mini Indonesia Indah. Lokasi parkir Tim Melayu berada di area parkir utara. Sebenarnya sih di sisi kiri area parkir utara terdapat gedung parkir, tapi karena Tim Melayu mau aktivitas piknik, jadi kita parkir di sini aja. Untuk area parkir ini kurang lebih masih sama seperti dulu. Areanya lumayan luas dan cukup teduh karena dinaungi pohon-pohon besar. Di area parkir utara ini juga tersedia fasilitas toilet dan ruang serbaguna yang biasa digunakan sebagai musola. Karena area parkir ini dekat sama wahana kereta gantung, sekarang Tim Melayu mau nostalgia naik kereta gantung dulu. Ups, ternyata kereta gantungnya belum buka. Jadi sambil nunggu wahana kereta gantung dibuka, kita mau cuci mata dulu di toko souvenir. Di sini barang-barang yang dijual bervariasi banget. Mulai dari patung, topeng, miniatur sepeda, baju, dan masih banyak lagi. Untuk range harganya mulai dari puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Buat kalian yang lagi berkunjung ke Jakarta, cocok banget nih berwisata dan belanja oleh-oleh di sini. Sekarang kita mau beli tiket dulu ya. Lagi-lagi pembelian tiket di sini cashless, yaitu hanya bisa menggunakan QR Code ataupun kartu aja.
Oh iya, buat kalian yang bawa stroller, kalian bisa titip strollernya di dekat loket pembelian tiket ya. Wah, makin gak sabar pengen lihat wajah baru Taman Mini Indonesia Indah dari ketinggian. Di bagian atas sini, kalian bakalan dipandu sama beberapa petugas. Untuk pelayanan petugas yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, semuanya ramah-ramah dan juga helpful banget. Sampai deh kita di atas. Walaupun udah beberapa kali naik kereta gantung ini, tapi tetap seru banget buat kita. Sebagai informasi, terdapat 3 stasiun kereta gantung yang ada di Taman Mini Indonesia Indah, yaitu Stasiun A berada di area parkir Plaza Selatan, Stasiun B berada di sebelah Anjungan, Papua, dan Stasiun C berada di area parkir Plaza Utara. Uniknya dari pengalaman naik kereta gantung ini, pengunjung bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda kalau naik dari stasiun yang berbeda juga. Untuk kapasitas kereta gantung di sini maksimal adalah 4 orang dengan waktu perjalanan selama 15 menit. Nah, ini dia salah satu ikon atau jantung dari Taman Mini Indonesia Indah, yaitu Danau Archipelago. Danau Archipelago menampilkan pulau-pulau kecil yang mencerminkan pulau-pulau yang ada di wilayah Nusantara. Kalau kalian perhatiin, terdapat lampu-lampu LED di pinggir miniatur pulau ini. Lampu-lampu ini nantinya hanya akan menyala di malam hari. Kalau nggak salah, dulu belum ada sih. Jadi, kalau dulu kita mau lihat danau ini cuman bisa pas siang sampai sore hari aja. Nah, kalau sekarang malam hari tetap bisa kelihatan dan tetap kelihatan cantik. Wah, nggak terasa banget. Ternyata kita udah mau selesai naik kereta gantungnya. Sebagai informasi, kalau kalian berangkat dari stasiun C kayak Timulayu, pulangnya bakalan turun di stasiun C lagi. Jadi nggak perlu khawatir strollernya ketinggalan di stasiun keberangkatan. Lihat deh, cantik-cantik banget ya warna-warna dari kereta gantung yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Di depan stasiun kereta gantung terdapat stasiun pengisian listrik. Nah, buat kalian yang bawa kendaraan listrik, kalian bisa charger baterai kalian di stasiun ini. Sekarang kita mau naik angling dulu. Angling merupakan kendaraan listrik yang bisa menampung sampai belasan pengunjung. Kalau awamnya, kadang kendaraan ini sering disebut odong-odong listrik. Untuk menuju halte, kalian bakalan melewati pusat informasi. Di sana terdapat beberapa customer service yang siap memberikan panduan seputar wisata yang ada di sini. Area yang kita lewati ini lebih mirip foyer. Di sisi kiri terdapat penjualan merchandise, sedangkan di sisi kanan terdapat beberapa display patung-patung. Jarak menuju halte angling pertama lumayan jauh juga dari parkir mobil kita, yaitu kurang lebih 200 meter. Di sisi kanan jalan terdapat Art Contemporary Gallery. Galeri ini masih dalam tahap soft opening. Rencana grand opening baru di tahun 2024. Maju ke depan, akhirnya kita bakalan nemuin halte bus angling. Lumayan jauh juga ya ternyata. Buat kalian yang mau lebih praktis lagi, di sini tersedia penyewaan skuter loh. Karena tujuan kita mau ke rumah adat Sumatera Barat dan ternyata lokasinya udah gak terlalu jauh, jadi kita putusin buat lanjut jalan kaki.
Sedikit saran buat kalian yang bawa anak-anak ataupun lansia, jangan lupa bawa stroller atau kursi roda ya. Karena walaupun ada bus warawiri gratis, tapi akses jalannya lumayan jauh juga. Ini dia beberapa potret anjungan daerah, yaitu bangunan rumah adat yang Tim Melayu dapat. Untuk total rumah adat di Taman Mini Indonesia Indah masih berjumlah 33 provinsi, sesuai dengan kondisi saat Taman Mini dibangun. Sedangkan untuk jumlah provinsi sebenarnya udah mencapai 38 provinsi. Mungkin kedepannya bakalan ada pembangunan untuk provinsi tambahan. Untuk bentuk bangunan anjungan daerah sebenarnya nggak banyak berubah signifikan. Perubahan yang kita lihat lebih ke penataan lokasinya aja. Kalau dulu banyak pedagang yang berjualan di tiap anjungan, sekarang semua udah ditertibkan. Dan pembaruan cat serta taman yang lebih baik. Ini merupakan anjungan favorit kita. Lebih tepatnya karena kita berasal dari Sumatera Barat. Makanya kalau ke anjungan ini berasa lagi pulang kampung. Kalian bisa lihat sendiri kan, suasananya lebih nyaman dan lebih rapi dibanding sebelumnya. Karena penataan pedagang yang dulunya ada di setiap sudut sekarang sudah ditertibkan. Kalau dari tadi kita cuma lihat di bagian depan aja, sekarang kita masuk yuk ke dalam bangunan anjungan daerah Sumatera Barat. Wah, Masya Allah, ternyata di dalam bangunan anjungan daerah ini juga tertata rapi dan pastinya bersih. Cocok banget buat kalian yang mau berwisata sekaligus belajar kebudayaan di sini. Karena jalan kaki udah pegel, sekarang kita mau cobain naik angling. Halte busnya ada di sederetan wahana Skyward. Sebelum sampai ke halte, kalian bakalan nemuin satu area mirip food court gitu. Tersedia beberapa tempat makan di sini. Selain itu juga ada Indomaret. Akhirnya kaki kita bisa istirahat juga. Untuk kalian yang punya kendaraan listrik bisa dibawa ke sini dengan syarat kecepatannya nggak lebih dari 40 km per jam karena menghindari adanya oknum yang kebut-kebutan di jalan Taman Mini ini. Karena kita datang di hari kerja, makanya angling ini nggak terlalu ramai. Info yang didapat kalau weekend, antrian untuk angling ini lumayan panjang loh. So, sekali lagi kita saranin jangan lupa bawa stroller ataupun kursi roda untuk anak-anak dan lansia. Jujur, setelah revitalisasi, kondisi dari Taman Mini Indonesia Indah memang jauh lebih nyaman. Karena kita bisa berjalan santai tanpa khawatir banyak kendaraan lalu lalang yang disertai dengan polusi asap kendaraan. Wajah baru Taman Mini Indonesia Indah mengusung 4 pilar penting. Yang pertama adalah green atau konsep Eco Park, yang mana 70% areanya merupakan area hijau. Pilar kedua adalah inklusif, yaitu semua lapisan masyarakat bisa ke sini. Pilar ketiga adalah kultur, yaitu menjadi destinasi wisata yang mencerminkan ragam budaya di Indonesia. Sedangkan pilar terakhir adalah smart, yaitu sebagai fokus dalam implementasi platform digital. So, gimana nih menurut kalian wajah baru dari Taman Mini Indonesia Indah? Jujur, kalau menurut kita ada sisi plus dan juga minusnya sih. Plusnya karena kondisinya lebih rapi, tertib, dan nyaman. Untuk pejalan kaki bisa berlalu lalang. Tapi minusnya kesan wisata rakyat agak berkurang. Karena jujur jajanan, tiket masuk wahana, dan penyewaan kendaraan di sini lumayan menguras kantong banget. So, balik lagi nih ke kalian. Kalian lebih suka wajah Taman Mini yang mana? Oh
Oh ya, di Taman Mini ini ada beberapa museum yang kita jelajahin loh. Buat tahu museum apa aja, cek di postingan video berikutnya ya. Masya Allah, luas banget area yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini. Niat awalnya kita mau ambil masing-masing video dari masing-masing rumah adat yang ada di sini. Tapi kenyataannya kita nggak sanggup. Semoga beberapa video yang kita abadikan ini bisa menjawab penasaran kalian ya. Dan bisa mewakili daerah asal kalian. Buat kalian yang belum tahu, selain anjungan daerah, di sini juga ada 5 tempat ibadah yang didirikan sebagai lambang kalau Indonesia terdiri dari banyaknya suku bangsa dan juga agama. Wah, bener-bener bangga banget lahir di Indonesia. Karena walaupun banyak perbedaan, tapi kita tetap bersatu dan hidup berdampingan dengan damai. Oke, sekarang waktunya balik ke parkiran buat makan siang. Dari awal kita emang udah niat banget mau piknik, karena selain lebih praktis, pastinya lebih murah juga. Jujur, untuk area piknik kita kurang tahu tersebar di mana aja. Tapi kalau lokasi kita berada di dekat Tugu Api Pancasila. Awalnya sih pengen bikin piknik yang estetik gitu, tapi kayaknya perut udah gak bisa diajak kompromi lagi dan pengen cepet-cepet makan. Menu yang tim mulai bawa untuk piknik adalah nasi kuning dan juga aneka cemilan. Selain piknik, kalian juga bisa mengajak anak-anak bermain bola dan juga pesawat terbang. Wah, pastinya mereka bakalan seneng banget bisa bermain di alam terbuka. Sekali lagi, jangan lupa untuk stay tune terus di channel YouTube Melayu. Karena kedepannya kita bakalan upload part lanjutan dari jalan-jalan di Taman Mini Indonesia Indah. Pokoknya dijamin seru banget. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mewakili perasaan penasaran kalian dari wajah baru Taman Mini Indonesia Indah. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya. Dadah!